kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Tahun Gajah. Di tahun ini, Abraha dan tentara gajah menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah mengalami kekalahan. Abraha membangun rumah ibadah di Yaman. Ia ingin memindahkan pusat ziarah, pusat keramaian, dan pusat ekonomi dari kota Mekah ke kota San'a di Yaman. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, kondisi Mekah saat itu adalah tempat berziarah manusia di Jazirah Arab. Suku-suku dan orang yang berziarah ke Mekah tidak hanya menyembah kepada satu Tuhan, tetapi kepada banyak berhala. Saat itu, Ka'bah diisi sekitar 360 berhala yang memiliki berbagai kegunaan. Ka'bah, yang merupakan simbol Allah yang Maha Esa, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saat Abraha tiba di Mekah, ia berhadapan dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW dari jalur ayah, sang penjaga Ka'bah. Abdul Muthalib terkenal karena kesalehan, kebijaksanaan, dan kemurah hatiannya. Dia seorang muslim yang tidak menyembah berhala. Abdul Muthalib meyakinkan Abraha bahwa Allah akan melindungi Ka'bah. Ketika tentara Abraha menyerang, datang tentara peluru berterbangan di langit Ka'bah, melempar dengan batu pada tentara Abraha dan mengalahkan mereka. Pada tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada malam 12 Rabiul Awal, Ibu Aminah melihat langit begitu cerah tanpa terhalang mendung sedikit pun. Pada malam itu, Ibu Aminah hanya seorang diri di rumah. Sementara Abdul Muthalib, ayah Ibu Aminah, sedang bermunajat di Ka'bah menanti kelahiran bayi yang mulia. Pada proses kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah SWT mengutus 4 orang perempuan paling utama untuk menemani Ibu Aminah. Keempat perempuan itu adalah Hawa istri Nabi Adam alaihissalam, Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Asya binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra berguncang hingga ruangannya hancur. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi selama 1000 tahun pun padam seketika. Setelah proses kelahiran, Abdul Muthalib datang kepada Ibu Aminah untuk membawa bayi kecil yang baru dilahirkan ke Ka'bah dan berdoa kepada Allah SWT. Di depan Ka'bah, Abdul Muthalib mengumumkan nama cucunya, yaitu Muhammad. Setelah mengetahui kelahiran Muhammad, seluruh kota Makkah diliputi perasaan bahagia. Orang-orang berduyun-duyun datang ke rumah Abdul Muthalib untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad. Kelahirannya sebagai datangnya orang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Kelak, Muhammad remaja menjadi orang yang paling dipercaya di tengah masyarakatnya sebelum diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Teman-teman, tahukah kalian, orang-orang Arab zaman dahulu memiliki tradisi yaitu menyusukan dan menitipkan bayi-bayi kepada perempuan badiah atau dusun di padang pasir. Nah, hal itu juga dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan oleh ibunya, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sesudah penyusuan, ibu beliau yaitu Aminah. Suwaibah adalah seorang pelayan Abu Lahab, salah satu dari paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada seorang perempuan badiah yang bernama Halimatus Sadiyah yang berasal dari Bani Sa'ad. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'adlah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah. Teman-teman, Halimah tinggal di desa Sa'diyah dekat Taif yang terkenal subur dan segar. Suaminya bernama Haris bin Abdul Uzza yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Kabsyah. Mereka mempunyai 4 orang anak. Keluarga Halimah sangat menyenangi Nabi Muhammad SAW. Halimah menyusui dan mengasuh Nabi dengan penuh rasa kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri. Setelah disusui selama 2 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya di Mekah. Namun, karena di Mekah sedang berjangkit penyakit yang menular, Halimah memohon kepada Aminah dan Abdul Muthalib agar diperbolehkan membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke desanya. Dan permohonan itu pun disetujui. Akhirnya, Halimah mengurus dan mengasuh Nabi Muhammad sampai berumur 4 tahun. Selama mengurus Nabi Muhammad SAW, keluarga Halimah diberikan banyak keberkahan. Salah satunya adalah berubahnya kambing-kambing mereka yang tadinya kurus menjadi gemuk dan memiliki banyak susu. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pembelahan dadanya. Ketika beliau dan anak-anak lain sedang mengembala kambing, didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau dibawa pergi lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Malaikat membuang sifat-sifat kotor dan memasukkan sifat-sifat baik ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau diberi cap kenabian di pundaknya. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Aminah. Setelah 4 tahun, Halimah mengasuh Nabi Muhammad. Dengan berat hati, ia harus mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, yaitu Aminah di Mekah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya.
Kemudian Nabi Muhammad pun menjadi anak yang cerdas, sehat, dan sangat menyenangkan. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya pergi ke kota Yathrib untuk berziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi keluarganya yang tinggal di sana. Dalam perjalanan itu, ikut pula Ummu Aiman. Setelah tinggal di Yathrib selama 1 bulan, mereka bermaksud pulang ke Mekah. Namun dalam perjalanan, Aminah sakit parah hingga wafat dan dimakamkan di desa Abwa, yaitu desa yang terletak antara kota Mekah dan kota Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib. Setelah ditinggal wafat oleh ibundanya, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah untuk menyerahkannya kepada Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Namun pada usia Nabi 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dalam usia 80 tahun. Dan sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib, yaitu adalah paman Nabi. Abu Thalib merawat Nabi Muhammad SAW dari umur 8 tahun hingga menjadi seorang rasul. Dan sejak saat itulah Abu Thalib yang merawat dan melindungi Nabi Muhammad dari segala macam mara bahaya. Nabi Muhammad SAW idolaku. Allahu Akbar. Nabi Muhammad orang yang hebat, baik hati, pemaaf dan jujur. Beliau selalu memaafkan orang yang membencinya. Karena itu beliau dipilih menjadi Rasulullah atau utusan Allah. Yuk kita pelajari kepribadian beliau. Nabi Muhammad teladan umat Islam. Apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita jauhkan. Nabi Muhammad berakhlak mulia, baik hati, pemaaf dan jujur. A. Muhammad SAW yang baik hati. Nabi Muhammad SAW seorang anak yatim piatu. Ayahnya meninggal saat Muhammad dalam kandungan. Ibunya meninggal saat Muhammad berusia 6 tahun. Bagaimana perilaku Nabi Muhammad SAW ketika kanak-kanak? Beliau tidak pernah bertengkar dan tidak melakukan kekerasan. Beliau juga tidak bermusuhan dengan temannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Karena Rasulullah SAW daimal bishri sahlal khuluqi, layyinal janibi, laisa bifazlin wala ghalizin." Rasulullah SAW selalu ceria, berakhlak sederhana, bersikap lemah lembut dan tidak pula kasar. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW terkenal karena kebaikannya. Beliau sayang kepada anak yatim piatu, fakir miskin dan para janda. Nabi Muhammad SAW santun kepada semua orang. Beliau tidak pernah berkata kotor. Suatu hari datang seorang kafir. Dia adalah ibu dari Abu Hurairah. Dia menghina Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak marah. Beliau justru mendoakannya. Nabi Muhammad SAW pernah berkisah, orang yang memberi minum anjing kehausan dimasukkan Allah ke surga. Bagaimana sikap Nabi Muhammad terhadap orang tua? Beliau sangat menghormati ibu dan ayah. Beliau bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nabi Muhammad SAW diutus Allah di dunia sebagai rahmatan lil alamin, artinya sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam. Nabi Muhammad baik hati kepada setiap orang. B. Muhammad SAW sang pemaaf. Tahukah kalian sifat mulia Nabi Muhammad SAW? Beliau memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan orang yang memusuhinya. Siapakah yang memusuhi Nabi Muhammad? Mereka adalah Abdullah bin Ubay, Abu Sufyan, Ikrimah, dan Hindun. Hindun sangat kejam. Ia berbuat keji kepada Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud. Banyak kisah menimpa Rasulullah. Beliau pernah dicemooh dan dilempari batu oleh penduduk Taif. Beliau terluka di kebun. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW tidak marah, benci ataupun membalas. Beliau justru memaafkan mereka. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW yang pemaaf. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau mengajarkan itu kepada para sahabat. Allah berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surah Al-A'raf 199. Kemudian C. Muhammad SAW yang jujur. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang jujur. Sewaktu kecil beliau belajar berdagang kepada pamannya. Sikap jujur dan adil dalam berdagang menjadikan beliau terkenal dan dihormati. Beliau memperoleh gelar As-Siddiq dan Al-Amin. As-Siddiq berarti orang yang benar dalam perkataan. Al-Amin berarti orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad memiliki kejujuran, kelembutan, dan akhlak yang luhur. Allah berfirman, "Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu." Quran surah Al-An'am 152. Nah, apakah kalian pernah berbohong? Apa akibat orang yang berbohong? Apakah dia akan dipercaya orang lain? Orang yang biasa berbohong akan terbiasa pula berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat akan masuk neraka. Orang yang biasa jujur akan terbiasa berbuat baik. Orang yang berbuat baik akan masuk surga. Marilah mencontoh pribadi Nabi Muhammad. Selain jujur, beliau juga amanah, lembut, cerdas, pemaaf, dan berakhlak mulia. Mahfuzat. Man sara 'alad darbi wa sholat. Barang siapa berjalan pada jalannya, ia akan sampai. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi, ajar
Alaihissalam, Asia, Zaki, dan Maryam. Kepada malam Nabi Muhammad SAW, di sana itu suatu puncak budaya mengenai hidup. Api menjadi versi yang selalu disembah. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib. Setelah ditinggal wafat oleh ibundanya, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah untuk menyerahkannya kepada Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu,